Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Irvin dengan NPM 233510462. Saya berasal dari kelas 4F. Di sini akan menjelaskan tentang Vue.js dasar. Apa itu Vue.js? Vue.js adalah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI, interaktif dan single page application atau SPA dengan mudah dan efisien. Framework ini dikembangkan oleh Evan You pada tahun 2014 dan dirancang agar fleksibel, ringan, serta mudah dipelajari. Vue.js menggunakan Virtual DOM, Reactive Data Binding, dan arsitektur berbasis komponen, sehingga memudahkan pengembangan dalam membuat aplikasi web modern yang cepat dan responsif. Vue.js dapat digunakan dalam berbagai skala proyek, mulai dari website sederhana hingga aplikasi web kompleks. Selain itu, Vue dapat diintegrasikan dengan teknologi lain tanpa mengganggu struktur proyek yang sudah ada, menjadikan pilihan populer bagi banyak pengembang. Kenapa memilih Vue.js? Yang pertama yaitu mudah dipelajari, yang kedua ringan dan cepat, yang ketiga reaktif dan komponen based, yang keempat fleksibel, yang kelima ekosistem lengkap. Masuk ke fitur, sebelumnya kita akan coba mengaktifkan Node.js terlebih dahulu. Masuk ke pertemuan A, masuk ke CMD. Nah, di sini kita coba cek versi dahulu, yaitu Node.v. Di sini Node.js versi 22 yang saya download. Kemudian kita mengaktifkan Node.js tersebut dengan npm create mengaktifkan VT. Di sini saya membuat nama foldernya yaitu pertemuan 4. Ya, pertemuan 4. Package name-nya pertemuan strip 4. Menggunakan menggunakan framework Vue, varian JavaScript. Kemudian kita cd 4 pmi install loading. Kemudian npm room kita masuk. Oke, kita tutup dahulu. Masuk ke Visual Studio Code. Nah, fitur-fitur yang ada di Vue.js yaitu yang pertama adalah reactivity system.
View memiliki sistem reaktivitas bawaan yang secara otomatis mempengaruhi tampilan ketika data berubah. Contoh import ref from view. Kemudian data binding. Dalam data binding yang pertama ada text interpolation, yaitu menghubungkan data JavaScript dengan elemen HTML menggunakan kurung-kurung awal. Yang kedua adalah form binding, memungkinkan kita untuk menghubungkan elemen form seperti input, text area, dan select dengan data di view menggunakan view model. Yang ketiga ada atribut binding, mengikat atribut HTML dengan data view secara dinamis menggunakan VBIN atau sintaks singkat. Yang ketiga yaitu event listener, memungkinkan kita untuk menangani interaksi pengguna seperti klik, input, over, submit, dan lain-lain. View menggunakan direktif VON atau sintaks singkat add untuk mendengarkan event. Yang terakhir yaitu conditional rendering, memungkinkan kita untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu dalam data view. Baiklah, masuk ke dalam codingan, masuk ke dalam app view yang pertama, kemudian kita hapus ini, kemudian ini, baru kita masuk ke codingan yang akan kita bikin. Ctrl A, hapus semuanya. Bentar. Script. Aduh, script setup. Kemudian masuk ke fitur pertama yaitu activity system, yaitu contohnya import ref from view. Di sini import bentar. Titik koma, masuk ke konstanta cons ya sama dengan
Aduh, ref dalam kurung. Kita di sini membuat penghitungan, contohnya tuh penghitungan nilai, kemudian const nama. Duh, bentar. Nama ref di koma, kemudian kita contohkan nilai minimal di 50. Const Baiklah, sebelumnya maaf dikarenakan untuk menghemat waktu yang cukup lama dalam membuat codingan ini. Di sini saya sudah membuatnya dengan lengkap, tidak ada yang salah. Baik, pada bagian ini merupakan kategori nilai, variabel kategori nilai, yaitu kategori yang berdasarkan nilai. Nah, jika nilai kurang dari 50, maka kategorinya yaitu kurang. Jika nilai lebih dari 50 dan lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 80, maka kategorinya dikatakan cukup. Dan jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka kategorinya yaitu baik. Nah, pada bagian watch ini merupakan untuk memantau kategori nilai dan juga untuk memberi warna pada setiap kategorinya. Contohnya di sini pada kategori nilai kurang maka akan berwarna merah.
Pada kategori nilai cukup, maka akan berwarna orange. Pada kategori nilai yang baik, maka akan berwarna hijau. Nah, pada template ini, yaitu ada yang pertama yaitu binding nama. Binding nama ini untuk memasukkan nama pengguna. Sebagai contoh untuk dicobakan langsung, ini merupakan binding nama. Contohnya di sini saya akan memasukkan nama saya yaitu Dafa. Kemudian pada bagian ini merupakan binding nilai. Binding nilai ini nilai minimalnya yaitu 0 dan maksimalnya yaitu 100. Pada contohnya ini merupakan binding nilai. Sebagai contoh di sini saya coba mendapatkan nilai 75. Nah, untuk ini adalah outputnya yang berdasarkan ini kategori nilai dan juga ini. Nah, pada ini mencakup warna dan kategori nilai tersebut. Pada contohnya yaitu ini. Dua ini. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.